Kata-kata apa yang disampaikan? Nangis tadi, nangis nih. lah. Biasa Pistan. Sama seorang ibu ya. Iyalah. Tadi kabarnya juga kata Kak Luna, Kak Niki sempat badannya ngedrop sakit. Bener nggak sih tadi ketika di Iyalah. dalam, Kak? Sekarang gini, orang kalau mikir gimana? Pasti gak enak semuanya, Kak. Tapi tadi ya seperti ini Niki biasa. Tapi ya kayak ada gimana ya, Mbak ya? Ya, Mak ya. namanya mata nggak bisa bohong sih. Anak Itu sih. juga 3 masih dipikirin. Iyalah. Jadi ya aku kasih support aja Ki, yang sabar, yang kuat gitu. Pasti nanti ada jalannya. Gitu. Iya kak. Nanti kita belain lah di medsos kan supaya masyarakat nggak terlalu membenci sama Niki ya. Karena hujatannya itu kan ngeri banget ya. Iya. Ada yang ngapusin, ada yang syukurin. Iya. Nanti kita belain lah. Tapi apa sih Kak yang bisa dibilang tuh membuat dirimu dan Niki menangis terharu di dalam tadi? Ya iyalah Mbak. Sekarang melihat hanya mukanya aja loh. Kita bicara kayak tangan sama tangan begitu, coba. Kan salaman aja nggak bisa kan? Kan nggak bisa Mbak, kayak begitu. Kayaknya banget. Ya prihatin lah. Bismillah lah, pokoknya doain aja ya. Wajahnya sih tetap putih, tetap fresh. Iya, cuma ya mata ya, nggak bisa bohong ya, namanya bagaimana gitu sih. Ada yang diceritakan atau bahkan titip pesan atau anak-anak atau untuk siapa? Dia sih cuma Kita saling menguatkan aja tadi. iya, Saling menguatkan. cuma iya. Jangan memojokkan keluarganya. Iya, Kak. Itu tadi tidak bisa. Si Loli ya, karena dia juga mikir lah pasti. Apalagi kemarin juga Laura bisa dibilang menjadi surprise obat perindu dari Ya, pasti Niki lah. pada saat ulang tahunnya. Gimana nih Kak? Pasti tadi sih nggak sempet ngobrol banyak juga ya, karena mepet banget. Memang kita yang salah sih ya. Tadi janjian dari jam 11. Janjian. Janjian tadi jam 11. Tapi kita punya ratu dandan make upnya tebel banget. Lamaan. Ada lagi jam 10 jam apa nanti mungkin nanti janjian sama Bang Fahmi juga bayarnya dia. Mungkin Senin kita kesini lagi tapi bareng Bang Fahmi. Ya. Ya. Gimana bisanya Bang Fahmi nanti ngikutin aja. Tadi sih ngomongnya yang di dalam gimana kalau Kamis Mbak? Loh, Kamis saya ada nyanyi. Gitu. Nah bisa dibilang kan di usia Kak Niki yang sekarang sudah 39 tahun ya, tapi merayakan Niki kan segue. tapi malah merayakan di rumah tahanan. Kak gimana Kak, sebagai sahabat agak sedih juga nggak sih Kak melihatnya? Sedih lah Mbak. Sedih lah. Ini cuma senyum gua nggak apa-apa kok. Gua nggak apa-apa. Ya pasti kita punya rasa empati seolah-olah seandainya kita di posisinya dia gitu. Walaupun kita bersalah atau tidak pasti ada. Ya cuma apa ya? Semua yang ada di sini juga pasti mikir. Cuma ini doang loh, cuma kayak di bilik apa sih, bukan bilik ya? Ya bilik emang bilik. Iya bilik ya. Bilik. Terus dikasih buat ruang Kaca. lubang-lubang buat ngomong gitu. Ya seperti yang kalian lihat di film itu. Sama. Oke. Pokoknya gini ya, pemirsa semuanya ya, media-media semuanya doain yang terbaik, gitu. Support lah seorang Niki. Oke. Siap. Thank you, Bang. Ada yang mau diomong Bang Martin? Ya intinya kalau dari saya Buat akan Niki. support Niki tanpa harus menjelek-jelekan musuhnya, tanpa adu domba. Karena Nikita teman saya, Mami Onan juga teman saya. Jadi saya akan kunjungi Nikita dan Mami Onan tanpa harus membahas perseteruan mereka. Oke, siap. Thank you, Tapi Kak. mau mencoba untuk mendamaikan mereka nggak hanya bisa. Karena saya tahu masalahnya ini tidak akan mungkin. Iya. Ini masalahnya Dalam banget, pelik banget loh Mas, meskipun saya nggak ngikutin ya, tapi ada aja. malah dulu sempat deket mereka. Ya. Niki juga ada satu endorse dari Mami. Nah, habis itu mereka bisa. Oke. Ya, itu aja. Pokoknya doa yang terbaik aja buat Niki ya. Ya. Nanti kalau misalkan bagaimana nanti lah ada kabar terbaru. Ya. dari Nanti yang pasti sidang kita akan datang ya. Ya, insya Allah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, Kak Vista. ya.
ketemu si Niki walaupun cuma 5 menit, tapi yang banyak ngobrol itu Mbak Vista ya, karena mereka lebih dekat gitu. Ya mukanya fresh, cuman agak sedih aja karena kebanyakan pikiran kan. Jadi saya minta sama netizen itu stop lah, jangan menghujat lagi, karena kita harus mendukung sesalah-salahnya dia. Selamanya manusia pasti ada nilai positifnya juga, apalagi ibu yang harus membela 3 anaknya gitu. Saya kesini bukan niat pansos, bukan niat cari duit, bukan nyari view, no. Kalau pansos mah nanti yang saya bikin sensasi gila-gilaan sendiri. Tapi di sini saya support si Nikita Mirzani agar dia, namanya kita kan kalau misalnya datang sel itu dia nggak ngarepin kalau dia itu butuh Nikita Mirzani agar dia, namanya kita kan kalau misalnya datang sel itu dia nggak ngarepin kalau dia itu butuh sesuatu, butuh duit, dia dihibur aja, disenyumin aja. Itu dia pasti, namanya kita di kamar ya, ring TV nggak ada, AC nggak ada, nah tiba-tiba ada temen yang ngajakin ngobrol, waduh itu something new, something happy lah buat dia gitu. Jadi saya tadi bilang, kamu nggak usah khawatir Niki, paling nanti support saya adalah saya akan bikin video-video di media sosial yang bisa mendukung dia, support dia, ngebela dia, dan membuat masyarakat lebih berkurang untuk membuli dia gitu. Jadi ya kayak gitulah tadi, karena cuma 5 menit telat tadi soalnya tadi. Mas, ini kan proses Mas, ini kan juga ada pasal-pasal yang memberatkan dia, 3 pasal yaitu Undang-Undang ITE, pemerasan dan TPPU. Mas merasa bahwa ini kan cuma hanya kata seorang artis yang sedang di dalam, tapi mindset hukum kan berjalan. Nah Mas sendiri support dari sisi hukumnya gimana loh Mas, sebagai teman? Ya kalau dari segi hukum, mungkin kalau jadi Niki ini terjerat 3 ya, kalau nggak salah 3 pasal ya. Kalau UU ITE-nya mungkin susah ya untuk dijerat ya, karena UU ITE itu udah ada undang-undang yang menurunkan bahwa itu sekarang kan pasal karet, tapi dia kena di TPPU sama pemerasan, itu yang bikin lama. Nah saya nggak kebayang itu kalau misalnya hukumannya 20 tahun, setengahnya aja itu 10 tahun, seperempatnya aja itu 5 tahun. Dan sepengalaman saya melihat pengadilan itu jarang ada yang sampai dikurangi hukumannya seperempat, setengah ada gitu. Jadi ya support saya untuk hukumnya ya, mudah-mudahan ITE-nya tidak dimasukkan seperti yang lalu-lalu orang lain kan kadang ITE tidak terjerat karena kalau ITE itu kan pasalnya samar-samar ya. Nah, tapi kalau untuk pemerasan sama TPPU, nah itu yang kalau nanti sini kita di pengadilan terbukti, itu yang sulit untuk dia keluar dari sel. Oke. Mas, ini kan bicaranya review atau skincare sendiri. Apakah Mas sebagai pernah mengalami lah dan pernah terjun di skincare? Apakah ini juga harus direview, harus dibongkar juga Mas, oknum-oknum yang mensalahgunakan produk-produk sendiri untuk dijual mahal? Ya, seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, sekarang itu banyak banget ya tiba-tiba nongol skincare tanpa ada, kalau zaman dulu itu kan udah jelas ya, misalnya brand X, brand B, ada perjuangannya, ada perjalanannya, tiba-tiba dipakai dan uji coba kepada masyarakat banyak yang berhasil. Kalau sekarang itu beberapa ada oknum-oknum yang dia tiba-tiba meroket, tiba-tiba dia jual skincare tanpa harus menjelaskan ingredientnya, dan banyak yang kan baca tuh komen-komen di TikTok, ada yang kulitnya merah-merah, ada yang kulitnya hitam-hitam, ada kulitnya sampai gosong. Nah, yang itu harus diusut gitu. Dan ada juga beberapa oknum skincare yang kita tidak perlu menjelaskan siapa. Ada oknum-oknum yang tiba-tiba dia kaya, tiba-tiba dia flexing, padahal itu money laundry juga. Nah, itu juga secara nggak langsung kan Niki, dan kadang-kadang saya juga akan nyentil ke situ. Cuman kan karena adanya undang-undang ITE, adanya undang-undang pembocoran data,